bersama Bang Boy. Nikmir tampil dengan gagah perkasa. Wih. Ini salah satu pledoi terbaik yang pernah Bang Boy kawal sih ya. Pledoi yang tanpa menye-menye, langsung aja seret JPU, seret juga si RG. Ini baru petarung ini, nggak ngemis-ngemis melulu tentang memohon kepada hakim, bukan. Seret juga RG, seret juga JPU, apalagi spesifik Dona dan si gendut. Kita bahas tuh dia resminya. Saya bertanya kepada masyarakat yang ada di belakang perbuatan saya, perasaan kalian tidak? Terima kasih, cukup. Saya ingatkan lagi kepada terdakwa ya, untuk membacakan pledoinya. Nggak usah minta komentar siapapun ya. Saya ingatkan sekali lagi terakhir ini ya. Iya, siap yang mulia. Soalnya kemarin jaksa bawa terakhir ya. Yang mulia. Silahkan dibaca. Ya. Oke, ini aja sudah menggelegar nggak? Sejak kapan terdakwa minta persetujuan dari pengunjung yang hadir? Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada jaksa penuntut umum yang telah sabar mengikuti proses hukum ini sehingga bisa merubah pasal yang ada di dalam surat dakwaan. Yang awalnya pada proses penyidikan di Polda Metro Jaya pasal 368 KUHP dan pasal 27A Undang-Undang ITE tentang pemerasan dan pencemaran nama baik. Namun dalam persidangan ini dirubah jaksa penuntut umum menjadi pasal 369 ayat 1 KUHP dan pasal 27B ayat 2 junto pasal 5A 10 huruf A. Bapak Hakim yang mulia, kalau saya melihat tindakan jaksa yang merubah-rubah isi pasal dalam surat dakwaan, maka artinya terdapat pasal 369 ayat 1 KUHP dan pasal 27B ayat 2 junto pasal 45 ayat 10 huruf A seperti termuat dalam surat dakwaan dan surat tuntutan tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga secara hukum perkara ini sangatlah dipaksakan untuk disidangkan. Terlebih lagi dalam semua BAP para saksi dan ahli diperiksa terkait dengan pasal 368 KUHP dan pasal 27A Undang-Undang ITE tentang pemerasan dan pencemaran nama baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada jaksa penuntut umum karena telah merubah isi tuntutannya yang awalnya dalam surat dakwaan disebut alat ancaman yang saya gunakan untuk mengancam Reza Gladys adalah karena saya akan speak up di media sosial tentang glowing booster cell. Tapi sekarang dalam tuntutan dirubah bahwa alat ancaman yang saya gunakan kepada Reza Gladys karena saya memiliki bukti nota pembelian glowing booster cell yang menurut jaksa telah diburamkan tanggalnya. Kasus ini semakin menjadi menarik perhatian publik masyarakat karena jaksa penuntut umum berkali-kali melakukan perubahan, baik itu merubah surat dakwaan, merubah fakta-fakta persidangan, dan merubah isi tuntutannya sesuka hatinya. Dalam perkara ini, bukti nota pembelian glowing booster cell yang menurut jaksa telah diburamkan tanggalnya tidak pernah ada di dalam persidangan. Justru yang menghadirkan nota pembelian glowing booster cell adalah saya sendiri di muka persidangan. Dan itu tanggalnya tertulis jelas tidak diburamkan. Artinya apa yang dituduhkan jaksa kepada saya semua tidak terbukti. Akan tetapi hanya halusinasi dari jaksa sendiri. Karena jaksa sudah kebingungan mencari alat apa yang saya pakai mengancam tidak pernah terbukti di persidangan. Sehingga jaksa merubahnya menjadi bukti nota pembelian glowing booster cell yang menurut jaksa telah diburamkan tanggalnya. Kalaupun itu benar bukti nota pembelian glowing booster cell diburamkan seperti yang jaksa simpulkan, maka pertanyaannya, siapa yang burimin? Sementara saya mendapatkan itu dari saksi Yosi yang di muka persidangan ini telah memberikan keterangan yang jelas dan tegas bahwa foto nota pembelian glowing booster cell itu saksi Yosi yang kirimkan ke saya. Artinya bukan saya pelakunya karena foto gambar tersebut merupakan foto gambar yang saya teruskan ke Mai lalu Mai teruskan ke Reza. Itu pun saya tidak mengetahui kalau diteruskan ke Reza. Berterima kasih nggak tuh? Berterima kasih, tapi kayak nguliti pakaiannya jaksa, JPU-nya.
merubah-rubah pasal, merubah BAP, dakwaan, merubah bukti, ya, bukti. Lagi. Hukum Indonesia. Organisasi Advokat dan Penelitian Satwa Liar Indonesia secara hukum saat ini sedang mengikuti, mengawal, meneliti penanganan lanjutan perkara pidana kejahatan satwa liar dilindungi berupa dugaan perdagangan ilegal sisik terenggiling di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan register perkara nomor 734/Pidsus LH 2025/PN JKT, sehingga Organisasi Advokat dan Penelitian Kejahatan Satwa Liar Indonesia menjadi amikus kurai atau sahabat pengadilan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena mereka menganggap bahwa tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang menangani perkara ini bernama Revina Donasi Holding SA tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa dalam surat dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum yang bernama Revina Donasi Holding SA terdakwa Rizky Jaluk Pratomo bin Bambang Sumardiko dituduh melanggar ketentuan pasal 21 ayat 2 huruf C junto pasal 7A ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 3 2 ke 1 KUHP. Akan tetapi dalam surat tuntutannya, jaksa penuntut umum Revina Donasi Holding SA hanya menuntut terdakwa Rizky Jaluk Pratomo bin Bambang Sumardiko 1 tahun penjara dan denda 20 juta rupiah subsidiar 3 bulan penjara. Itu pun tuntutan tersebut ditunda sebanyak 2 kali, yakni pada Rabu 17 September 2025 dan Rabu 24 September 2025, bahwa mengacu pada pasal 21 ayat 2 huruf junto pasal 40A ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 1990, ancaman pidananya paling lama 15 tahun penjara. Tapi kenapa jaksa penuntut umum bernama Revina Donasi Holding SA hanya menuntut terdakwa Rizky Jaluk Pratomo bin Bambang Sumardiko selama 1 tahun penjara dan denda 20 juta subsidiar 3 bulan penjara? Ada sebuah misteri tanda tanya besar. Hal ini jelas ada sebuah bentuk pelanggaran hukum yang fatal dan cenderung dapat Sister Hong ketawain si Dona. saya simpulkan sebuah perkondisian seperti juga yang saya rasakan dilakukan jaksa penuntut umum. Lagi guys ya. Cuma Sister Hong kan pertama kan ngetawain di samping dia kan. Sekarang Sister Hong agak ke belakang supaya gak ketahuan tertawakan si Dona. Bahwa untuk memperoleh 1 kilo sisik terenggiling maka harus membunuh satwa terenggiling sekitar 4 ekor dewasa. Sehingga pada perkara Akpo terdapat Rizky Jaluk Pratomo bin Bambang Sumardiko telah membunuh 825 ekor individu satwa terenggiling dewasa yang dilindungi negara, dan jika dikonversi ke dalam bentuk uang, harga 1 terenggiling dewasa berkisar sekitar 6 sampai 7 juta rupiah. Maka itu artinya kerugian negara dalam perkara tersebut kurang lebih 6 miliar rupiah. Sadis, kasus perdagangan ilegal sisik terenggiling adalah masalah negara, tapi tuntutannya cuma 1 tahun penjara dan denda 20 juta subsidiar 3 bulan penjara. Sedangkan saya yang tidak melakukan kejahatan sama sekali dituntut sampai 11 tahun penjara, denda 2 miliar subsidiar 6 bulan penjara. Dia berbisik sama si JPU Hong. Ketahuan kita besti. Kok dia tahu ya? Iyalah kalau kita cek ya September 2025, sebulan yang lalu loh. Ngiri kali mafia ini. Gini. Itu penting banget. Itulah cerdasnya Nikmir. Kenapa Bang Boy puji cerdas? Apa hubungannya sama pledoinya Nikmir? Karena ingin menelanjangin JPU yang gak masuk akal
menuntut seseorang yang nggak merugikan negara, hanya merugikan individu katanya, dakwaannya, tapi juga terbukti dengan 11 tahun, sementara orang yang membunuh hewan dilindungi oleh negara kerugian mencapai 6 miliar dituntut 1 tahun. Wow, gila. Ada orang sehat apa pikirannya mau diingatkan kembali untuk diancam, dipaksa atau diperas uangnya. Hanya orang bodoh yang mau mengingatkan kembali, mau diancam, dipaksa, diperas untuk memberikan uang setelah 1 tahun kemudian. Berdasarkan hal itu, terbukti tuntutan jaksa penuntut umum merupakan tuntutan yang tidak benar, tidak berdasar hukum, sehingga haruslah ditolak oleh Bapak Hakim yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang terhormat, bahwa tuntutan jaksa penuntut umum yang menginginkan saya dipenjara selama 11 tahun dan denda 2 miliar adalah tuntutan yang mengandung kebencian, sakit hati, dan dendam pribadi. Hal ini jauh sebelumnya sudah saya prediksi, karena pada saat terjadi perdebatan di ruang sidang antara saya dengan jaksa, maaf saya nggak tahu namanya tapi badannya gendut, mengatakan kepada saya kalimat seperti ini, "Oh melawan ya, berani ya, tunggu aja nanti pembalasannya." Minggu lalu dibuktikan dan diperlihatkan oleh jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya bahwa dengan adanya kalimat "oh melawan ya, berani ya, tunggu aja nanti pembalasannya" yang disampaikan jaksa penuntut umum, mohon maaf lagi yang badannya gendut, kepada saya, maka saya semakin yakin bahwa jaksa penuntut umum tidak lagi mengedepankan proses penegakan hukum yang benar dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, melainkan lebih condong mengedepankan kesewenang-wenangan yang dimiliki jaksa penuntut umum. Bahwa perdebatan demi perdebatan yang terjadi di ruang sidang bukan lagi diartikan oleh jaksa penuntut umum sebagai upaya untuk mencari dan menemukan kebenaran yang sesungguhnya sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Tapi perdebatan yang terjadi di ruang sidang diartikan oleh jaksa penuntut umum sebagai bentuk perbuatan yang tidak sopan. Saya katakan di sini, saya bukan seperti orang lain yang bisa diatur-atur oleh jaksa, dan saya juga bukan orang yang bisa mengikuti apa keinginan jaksa dari penuntut umum seperti yang selama ini dilakukan jaksa. Oke, kita masuk di video ini guys. Jaksa tidak menggunakan otaknya untuk berpikir. Apabila produk glowing booster cell tersebut tidak dijual lagi sejak awal tahun 2024 oleh Reza Gladys seperti yang disebutkan jaksa dalam surat tuntutannya, maka logikanya kenapa Reza Gladys merasa ketakutan dengan postingan repostan yang saya lakukan pada bulan Oktober 2024? Kalau orang yang otaknya sehat semestinya jika produk glowing booster cell tidak dijual lagi sejak tahun 2024, Reza Gladys tidak perlu merasa takut. Karena hal itu tidak benar. Kenapa Reza Gladys merasa takut dengan sesuatu yang tidak benar dilakukannya? Jadi ada Dona yang dipretelin, JPU yang gendut, dan juga JPU yang nggak pakai otak katanya kan, mantap kan itu. Bahwa dengan demikian, jika saya harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya, maka secara hukum seharusnya Bapak Hakim yang mulia juga harus memberikan hukuman kepada Reza Gladys dan jaksa penuntut umum, karena jaksa penuntut umum telah terbukti melindungi Reza Gladys sebagai pelaku kejahatan. Silakan penjarakan semua jaksa penuntut umum dalam perkara ini karena mereka semua telah melindungi Reza Gladys sebagai orang yang sudah melakukan kejahatan. Majelis Hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang terhormat, bahwa tuntutan jaksa penuntut umum kepada saya selama 11 tahun penjara, denda 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila dengan denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan merupakan tuntutan yang bukan lagi didasarkan bukti dan fakta-fakta persidangan, bukan juga berdasarkan pada proses penegakan hukum yang benar. Semua karena pesanan. Makanya kita sampai di penghujung ya, kita hanya tampilkan poin-poinnya ya guys ya. Di ujungnya itu permintaan dari seorang Nikmir. Diperlakukan tidak adil dalam proses hukum ini, mulai dari tingkat penyidikan di kepolisian sampai tingkat kejaksaan. Karena saya menduga semua ini telah didesain sedemikian rupa oleh pihak-pihak yang ingin memenjarakan saya.
Dan bahkan saya menduga ada dugaan tindak pidana korupsi berupa suap atau gratifikasi seperti yang sudah saya laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Tidak ada lagi harapan saya terhadap aparat penegak hukum lain selain berharap kepada Bapak Hakim yang mulia selaku wakil Tuhan di muka bumi ini. Untuk itu, di akhir nota pembelaan pledoi ini, saya ingin mengatakan kepada Bapak Hakim yang mulia, saya bukan pemeras, apalagi pelaku kejahatan pencucian uang. Untuk itu, saya mohon kepada Bapak Hakim yang mulia agar segera membebaskan saya karena saya sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan pidana seperti yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat pledoi yang bagi Bang Boy belum pernah menyaksikan pledoi sebombastis ini. Ya, semoga hakim terbuka pikirannya, ya, tertutup semua kantong-kantongnya sehingga tidak ada jalan untuk uang suap masuk, tapi terbuka hatinya, terbuka pikirannya, dan dia memutuskan dengan seadil-adilnya. Thank you, support terus channel ini guys. Besok ya, minggu depan, yaitu di hari Senin dan Kamis akan ada yaitu replik dan duplik. Dan Selasa minggu depannya lagi maka akan ada putusan. Support terus channel ini, kayaknya Bang Boy nanti akan live ya. Di tanggal 28 Bang Boy akan live. Thank you. Bye bye.